Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan adalah soulmate-mu. Ya, soulmate, belahan jiwa. Simbah-simbah kita, nenek moyang kita, sudah mengenal konsep ini sejak lama. Sehingga istri itu disebut sebagai garwo, sigaraning nyowo, atau sebagian dari nyawanya atau belahan jiwanya. Nah, simbah-simbah kita itu ketika mereka menikah, maka walaupun tidak pakai pacaran-pacaran seperti anak muda sekarang, pernikahan pertama adalah pernikahan terakhir untuk mereka. Ya, kalau sekarang malah terbalik ya. Pacarannya 7 tahun, menikahnya cuma bisa bertahan 2 tahun kemudian bercerai. Nah, jadi ternyata simbah-simbah kita dulu itu sudah betul-betul menghayati ya konsep soulmate ini, belahan jiwa tadi. Sekarang pertanyaannya, kita dengan mantan nih, apakah mungkin mantan itu adalah soulmate kita? Yang namanya manusia bersama melalui perpisahan terlebih dahulu, itu bahkan manusia pertama di dunia, Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa, itu adalah yang pertama kali merasakannya. Mereka turun begitu ke bumi, terpisah untuk saling mencari, dan kemudian mereka bertemu kembali di Jabal Rahmah. Padahal terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan di Asia Selatan. Asia Selatan itu ya India, Bangladesh, Sri Lanka, itu Asia Selatan. Sementara Ibunda Hawa itu diturunkan di Timur Tengah, di Jeddah, kota Jeddah. Dan kemudian mereka saling mencari ya, maka mereka ketemunya di Jabal Rahmah. Jadi kalau kita pernah menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, kalau kita landingnya di Jeddah, ke Mekah itu butuh waktu 1,5 jam perjalanan. Nah, kalau kita sudah berada di kota Mekah, kita mau ke Jabal Rahmah, kalau tidak macet begitu, ya mungkin butuh waktu sekitar 1/2 jam. Jadi dari kota Jeddah sampai ke Jabal Rahmah itu kalau naik bis butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi ketemunya tidak di kota Jeddah. Ya artinya kalau ketemunya di kota Jeddah yang mencari cuma Nabi Adam. Ketemunya juga tidak misal di India. Kalau ketemunya di India artinya yang mencari hanya Ibunda Hawa. Tetapi mereka ketemunya di Jabal Rahmah. Artinya mereka berdua saling mencari. Nah, berpisah saling mencari untuk bersama. Begitu juga orang yang bercerai, suami istri bercerai. Ada tidak yang kembali bersama lagi, rukun melanjutkan pernikahan mereka? Banyak. Ya. Nah, apakah orang yang gagal menikah misal jadi mantan,
kemudian ketemu kembali dan menikah? Banyak. Maka wajar kalau kita bertanya-tanya, mantan ini soulmate kita, belahan jiwa kita atau bukan? Tanda-tandanya apa? Paling tidak ada 3 tanda yang kita rasakan. Yang pertama, jika mantan itu adalah soulmate kita, pada saat kita ketemu dengan dia dulu, tidak butuh waktu lama untuk menjadi akrab. Ya. Jadi kita ketemu itu sudah seperti kawan lama yang sudah saling mengenal sifat satu dan lainnya. Ya. Pokoknya ketemu akrab. Kan orang biasanya kalau baru kenal masih merasa kagok, masih merasa kikuk, masih merasa rikuh dan seterusnya. Ini tidak, langsung akrab. Ya, seperti sudah mengenal sangat lama. Kemudian tandanya yang kedua, kita bisa membaca pikirannya, yang menunjukkan bahwa hati dan pikiran dia dengan kita itu selalu terkoneksi atau terhubung. Misal contoh yang sederhana lah, mau makan, mantan belum bilang nih mau makan apa, kita sudah mengarahkan kendaraan, ya, sampailah ke tempat makan tadi, dan dia kemudian akan bilang bahwa tadi saya baru kepikiran mau makan ini di tempat ini, dan kamu sudah nyetir ke tempat ini. Jadi misal kita lagi keluar kota, belikan oleh-oleh. Kita beli baju, pulang kita berikan kepada dia. Apa komentarnya? Ini baju betul-betul sudah saya idam-idamkan sejak lama. Belum saya ngomong kamu sudah beli. Nah, jadi kita seperti orang yang bisa membaca pikirannya. Kenapa bisa begitu? Ya karena hati dan pikiran kita sesungguhnya selalu terkoneksi dengan dia. Saling memahami. Nah, kemudian yang ketiga nih yang paling penting. Apakah mantan masih melakukan itu atau tidak? Kalau dia masih berusaha untuk itu tandanya memang mantan itu adalah soulmate kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Tandanya yang ketiga, soulmate itu ketika bersama merasa nyaman. Sehingga kadang-kadang seminggu itu tidak terasa, kok sudah hari Senin lagi. Misal liburan tuh weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Kok rasanya baru berangkat, tapi kok ini sudah mau pulang nih. Jadi waktu itu terasa cepat tuh kalau orang bersama dengan soulmate-nya. Ya. Karena ada tuh suami istri itu ketika bersama malah merasa tidak nyaman, merasa bosan. Ya. Pokoknya kalau suaminya berangkat kerja atau tidak dekat-dekat malah merasa senang. Tapi ketika dekat malah merasa jenuh, merasa bosan, malah bertengkar terus. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi, kalau soulmate orang jadi kangen. Ya.
rasa kangen itu tidak tertahankan. Kalau mantan itu soulmate kita, walaupun sekarang sedang terpisah, maka dengan segala cara dia akan terus berusaha untuk dekat dengan kita. Misal dia dapat pekerjaan tuh, tawaran pekerjaan di luar kota dengan gaji yang sangat besar. Dia lebih memilih untuk berada di satu kota dengan kita. Walaupun mungkin gajinya cuma sepertiga daripada kalau dia mau berangkat ke luar kota. Dia tidak bisa jauh-jauh dari kita. Ya, buka tutup blokir media sosial kita ya. Ketika dia blokir, kangen rasanya. Dia buka, ya, walaupun cuma untuk ngintip-ngintip saja, misal postingan di Instagram atau di Facebook kita. Begitu kita tahu dia buka blokir, langsung dia blokir lagi, mungkin karena malu, karena gengsi, dan seterusnya. Ya, ngelewati rumah kita, atau nongkrong di kantin di tempat kita kerja, dan seterusnya, dengan harapan bisa melihat kita. Jadi kalau soulmate itu begitu, walaupun sedang terpisah, dia tetap berusaha untuk dekat. Nah, kalau tanda ini juga ada pada mantan pada saat ini, insya Allah, ya, semoga mantan itu adalah soulmate, jodoh kita, belahan jiwa kita. Yang sesulit apapun jalannya, namanya berjodoh, akan bertemu kembali. Ada jalan untuk kembali. Nah, maka ketika orang berjodoh itu, kan dia merasakan 3 hal itu. Sakinah, merasa tentram, condong, tadi itu ya. Ketika dekat itu merasa nyaman, kalau berpisah itu merasa hampa, merasa kangen. Kemudian mawaddah, rasa cinta yang tidak akan pernah hilang meski harus terpisah. Dan warahmah, rasa sayang. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fid dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan jodoh-jodohmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram, merasa condong kepadanya. Dan Dia juga menciptakan rasa kasih dan sayang di antaramu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Kalau mantan itu jodoh kita, tanda-tanda dia soulmate kita itu ada ya. Teruslah berdoa. Insya Allah mantan akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.